Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renalda Siswadi dan teman saya Benny Alpero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benny Alpero, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kepemimpinan menurut Al-Ghazali. Kepemimpinan merupakan faktor kunci yang memiliki peran dalam menentukan, mengarahkan, meningkatkan mutu, serta menjamin keberlangsungan organisasi pendidikan. Dinamika kepemimpinan modern menunjukkan kecenderungan terjadinya krisis yang bersifat multidimensional. Krisis tersebut terutama tampak pada melemahnya integritas moral pemimpin, meningkatkan praktek penyalahgunaan kekuasaan, serta dominasi kepentingan praktis yang mengabaikan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai spiritual. Dalam menghadapi problematika tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi paradigma kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada aspek emosional, tetapi juga berakar pada nilai-nilai etika dan spiritual sesuai yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus di wilayah Khurasan, yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk dan kini termasuk dalam wilayah Iran. Wilayah Khurasan pada abad ke-11 merupakan salah satu pusat intelektual penting dalam dunia Islam, tempat berkembangnya kajian fikih, teologi, filsafat, serta tasawuf. Lingkungan intelektual seperti inilah yang memberikan fondasi awal bagi perkembangannya pemikiran Al-Ghazali. Syarat pemimpin menurut Al-Ghazali. Yang pertama itu adalah dewasa atau al-bulugh, yaitu mencakup kematangan akal, emosional, dan moral. Sesuai dengan Pauta Minang, tuo indak karano umur, cadia indak karano baguru. Yang kedua, otak yang sehat, salaman al-aqli, yaitu kemampuan berpikir yang secara jernih, logis, dan proporsional dalam memahami realitas dalam menetapkan keputusan. Sesuai juga dengan Pauta Minang, nan cadia tampak kayu, nan arif tampak bijak. Yang ketiga, merdeka, al-huriyah, kemampuan seorang pemimpin untuk bertindak secara otonom berdasarkan pertimbangan akal sehat dan nilai-nilai syariat tanpa intervensi. Tagak jati dan benar, tindak takut di ancaman, tindak luruh di ujian. Yang keempat adalah laki-laki, al-zukrah. Sesuai juga dengan Pauta Minang, nan tuo dihormati, nan ketek disayangi. Laki-laki pai tampek batanyo, perempuan pai tampek balita. Yang kelima, keturunan Quraisy. Di masa itu, suku Quraisy dipandang memiliki legitimasi sosial, pengaruh politik, dan posisi strategis dalam menjaga stabilitas umat. Sesuai juga dengan Pauta Minang, patah tumbuh hilang berganti. Dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke keponakan. Yang keenam, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, salaman al-sam wal al-basar, yaitu kemampuan mendengarkan, menangkap aspirasi, keluhan, serta nasihat dari masyarakat dan ulama. Sedangkan kemampuan melihat, mengamati kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Sesuai juga dengan Pauta Minang, tajam mata mencaliak, tarang hati menerima. Nan dindangnya indak sumbang, nan dilihat indak salah. 7. Memiliki kekuasaan yang nyata, al-qudrah wal al-sultah, yakni kapasitas real untuk menjalankan otoritas, menegakkan hukum, serta memastikan terlaksananya kebijakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Sesuai juga dengan Pauta Minang, didahulukan salangkah, ditinggikan sarangkah. Kok gadang jan malendo, kok diatih jan lemping. Kedelapan, memperoleh hidayah, al-hidayah, kondisi spiritual yang memungkinkan pemimpin memiliki kejernihan hati dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Sesuai juga dengan Pauta Minang, hidup barakah, bau kuat kecampur, tajam mata di menyurat, tajam hati di hidayah. Kesembilan, penguasaan ilmu pengetahuan atau al-ilmi, pemahaman terhadap ajaran agama,
realitas sosial, serta kemampuan analitis dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Sesuai juga dengan pepatah Minang, nan jadi tampik batanyo, nan pandai tampik baiyo, ilmu panuh kadado, kato sampai kamu pakat. Ke-10, memiliki sifat warak, yaitu kehidupan yang bersih yang ditandai dengan kemampuan mengendalikan diri dan dari perbuatan yang terlarang maupun tercela. Sesuai juga dengan pepatah Minang, nan haram jangan dimakan, nan salah jadi pakai. Elok budi dek basuh, tinggi derajat dek akhlak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep dan karakter kepemimpinan ideal menurut Al-Ghazali. Pengertian kepemimpinan menurut Al-Ghazali, kepemimpinan adalah amanah besar yang bertujuan menegakkan keadilan, menjaga agama, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dasar pemikiran Al-Ghazali ini, yang pertama, kepemimpinan harus berlandaskan akhlak. Kedua, pemimpin bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Yang ketiga, kekuasaan bukan tujuan, tetapi sarana mencapai kemaslahatan. Konsep kepemimpinan ini yang ideal menurut Al-Ghazali, yang pertama memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Kedua, menegakkan keadilan, mengutamakan kepentingan rakyat, dan menjadi teladan moral dan spiritual. Karakter pemimpin ideal itu menurut Al-Ghazali, yang pertama, jujur dan amanah, adil dan dalam keputusan, rendah hati, sabar dan bijaksana, serta berani membela kebenaran. Nilai spiritual dalam kepemimpinan. Al-Ghazali menekankan bahwa pemimpin harus dekat kepada Allah, menjaga ibadah, dan menjadikan nilai spiritual sebagai dasar dalam memimpin. Tanggung jawab pemimpin itu pertama, melindungi hak rakyat, menjaga persatuan, memberikan kesejahteraan, dan menjadi contoh dalam moral dan etika. Relevansinya di era modern ini, konsep Al-Ghazali masih relevan karena menekankan integritas, tanggung jawab, dan kepemimpinan berbasis moral dalam organisasi maupun pemerintahan. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan ideal menurut Al-Ghazali adalah kepemimpinan yang berlandaskan ilmu, akhlak, keadilan, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan umat. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.